Tahukah kamu, banyak rapat adat atau pertemuan nagari yang pada dasarnya membahas urusan sosial, kini juga menjadi ajang silaturahmi politik. Namun, ketika adat masuk ke dunia politik, muncul ketegangan baru. 1. Politik uang dan legitimasi adat. Ada kasus di mana Ninik Mamak terbelah dukungannya karena pemberian dari kandidat tertentu. Hal ini membuat otoritas adat kehilangan wibawa karena dianggap bisa dibeli atau dikooptasi kekuasaan. 2. Persaingan tafsir atas adat. Beberapa pihak menggunakan adat untuk menolak kebijakan pemerintah daerah, sementara yang lain menggunakan adat untuk mendukung proyek pembangunan, misalnya proyek wisata atau eksploitasi tanah ulayat. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang paling sah menafsirkan adat, Ninik Mama, ulama, atau pejabat? 3. Politik identitas nagari. Dalam pilkada, identitas nagari sering dimainkan. Seseorang bisa didukung hanya karena orang Kampuang, bukan karena visi politik. Ini memperkuat politik kekerabatan, bukan politik ide. Meskipun rawan manipulasi, adat tetap menjadi cermin moral politik Minangkabau. Ia menuntut musyawarah, bukan konflik. Ia menekankan kekuasaan harus melayani kaum, bukan sebaliknya. Ia mengingatkan bahwa pemimpin sejati disebut pangulunan baun tua, bukan nan baraja. Artinya, pemimpin yang mengabdi, bukan yang memerintah. Namun kini, banyak yang mulai bertanya, apakah adat masih menjadi pedoman politik, atau hanya menjadi properti panggung untuk kepentingan sesaat? Tinggalkan komentarmu.